Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setan selalu tidak senang melihat manusia taat. Inginnya apa? Maksiat. Betapa banyak korban-korban manusia telah tergelincir dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dari hal yang terkecil, mulai belajar dari obat batuk, lem, ya. Terus obat-obat lainnya, akhirnya meningkat, ganja, sabu, dan yang lain. Itu tergelincir. Artinya apa? Tak akan pernah senang setan ketika manusia berbuat taat. Inginnya maksiat supaya jadi temannya dalam neraka jahanam. Manakala manusia berpikir normal, ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, Abi tidak mencontohkan yang lain. Abi hijrah total, ya, tobat total. Baru belajar sudah merasakan kenikmatan. Bagaimana kalau maksimal menjadi orang yang taat pada Allah? Sepertinya saya yakin akan merasakan kenikmatan kehidupan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apakah akan cukup diucapkan seperti itu? Tidak. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk membelokkan manusia dari jalan yang lurus, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, terus mengganggu. Di sini tidak menggunakan obat-obatan, tidak nyabu, tidak ganja, karena tidak ada. Jadi tidak hebat kalau kalian tidak menggunakan di sini. Yang hebat itu sepulang dari sini. Baru hebat. Karena ada. Ketika ada barang-barang terlarang tidak menggunakan, baru itu namanya hebat. Kalau di sini tidak menggunakan ya tidak hebat karena memang tidak ada. Yang hebat itu mampu mempertahankan di depan nampak perbuatan salah, kita berserah diri kepada Allah bahwa itu salah. Dan ada dua bisikan. Yang pertama bisikan jin, yang kedua bisikan malaikat atau dibalikan. Yang mendorong kepada kebaikan, malaikat mengarahkan taat. Yang membisikkan kepada kejelekan, golongan-golongan jin fasik. Kita mau di mana? Nah, untuk membentengi itu, coba ada satu amalan ketika ada yang ditakutkan, ya. Karena setan tidak akan pernah berhenti. Ada setan manusia yang mengajak diri soleh di sini, pulang ke sana. Nah, setan manusia, yuah, sum-sumnya. Atau diri merasa banyak uang, malah ngajak orang lain. Nah, orang seperti itu mau udah celaka diri, mencelakakan orang lain, dolur modelin sesat dan menyesatkan. Udah neraka jahanam paling dalam itu, paling dasar. Maka bentengi diri. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Coba perhatikan makna daripada doa yang dibaca barusan. Ya Allah, kami jadikan Engkau di depan mereka. Jadi berlindung kepada Allah. Allah yang akan membentengi diri, bukan manusia, bukan batu ali, bukan ajimat-ajimat, tapi Allah. Maka yakinkan yang akan membentengi diri ini adalah merupakan satu doa benteng perlindungan, diserahkan kepada Allah. Ya Allah, kami jadikan Engkau di depan mereka. Artinya di hadapan orang-orang yang dolim, di hadapan orang-orang yang jahat, yang mengajak mabuk, berjamaah kepada kemaksiatan. Baca doa ini. Gak usah kenceng-kenceng, dalam hati aja. Nanti malah ditegur kayak udah jadi ustaz ya. Seperti itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau di depan mereka. Jadi jangan salah. Yakinkan Allah akan membentengi diri. Serahkan semua kepada Allah. Wa na'udzubika min sururihim, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ketika ada yang kesurupan, ketika ada yang menggoda kemaksiatan, baca. Yang kesurupan, tunjuk aja. Biasanya reaksi. Tapi sampai sejauh mana ketajaman itu? Artinya yang tajam itu apa saja. Bukan hanya sebatas bibir mengucapkan Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min sururihim. Sampai jauh mana hati kita benar-benar berserah kepada Allah, berlindung Allah yang di depan diriku, yang akan melindungi. Yang kedua, sampai jauh mana mata tong perem, mun perem itu ngamuk ditonjok, urang ditonjok ya, seperti itu. Jangan jadi antara pejam dan terbuka. Hati-hati ketika yang menghadapi kesurupan, hati-hati. Ini benteng. Lalu yang ketiga, telunjuk. Bisa jadi diginikan sama tangan. Apa-apaan kamu itu? Kalau tunjuk mata, hati, dan telunjuk sudah sama satu tujuan, bahwa diri tidak punya kekuatan apa-apa, gak ada. Hanya kekuatan Allah yang akan membentengi. Dia tidak akan nyaman dengan telunjuk yang ditunjukkan. Tidak akan nyaman dengan mata yang terus melotot. Tidak akan nyaman dengan hati yang hidup. Siap? Ini yang harus diamalkan oleh kalian. Karena udah dikasihkan, ada yang dari dulu, ada yang dari kemarin. Udah hafal ini? Ada yang udah hafal? Ada? Belum hafal. Kemarin kan dikasihkan sore hari ya. Ayo sekali lagi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Pak I sudah apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Oh, kan salah. Wa na'udzubika min sururihim. Maka dibaca ketika berdoa. Kita berlindung kepada Allah. Bagaimana mau tajam? Bagaimana mau tajam? Kalau benteng-benteng diri, hatinya belum hidup, maka hidupkan hatinya. Tidak punya kekuatan apa-apa, melainkan kekuatan Allah. Yakin itu hati ini hidup, sedang berkomunikasi, sedang memohon kepada Allah. Siap? Jadi bukan hanya basah berdoa seperti anak kecil sambil lari, ya, tapi hidupkan hati. Artinya yakinkan kepada Allah yang maha segala-galanya, bahwa setan, golongan-golongan setan yang mengganggu manusia adalah lemah. Innaka syaiton kana dhaif, sesungguhnya setan lemah. Jangan pernah takut kalaupun menyerang. Contoh ada kemarin, contoh kisah nyata, sampai enggak menyerang? Tidak sampai. Itu apa ya? Tujuannya
Dia memancing amarah kepada Abi supaya Abi marah. Itu senang kalau marah. Inginnya berantem. Nanti geus gelut mah diri capek nyari di awak, itu pun sama. Menang dan kalah lah itu. Nggak ada enaknya yang namanya berantem. Tapi betapa hebatnya kalau mata kalian tajam, lisan kalian tajam, hati kalian tajam, telunjuk kalian tajam. Seperti kemarin nggak di video ya. Tapi ada yang di video tapi nggak diupload. Harus ada izin itu. Ya seperti itu. Siap? Itu harus jadi amalan. Tapi kepada diri ajak dakwah kalian kepada yang di dalam. Terutama yang dari amalan-amalan, kedugalan, dari perguruan anu dan lain sebagainya. Silahkan kalian. Kalau perlu bisa dikatakan seperti ini. Saya ikrar janji memutuskan ikatan perjanjian dengan golongan-golongan jin yang ada dalam diri saya. Sekali lagi, saya ikrar janji. Saya ikrar janji pada detik ini saya memutuskan ikatan perjanjian dengan golongan-golongan jin yang ada dalam diri saya. Siap? Ngomong aja seperti itu. Nanti ada reaksi enggak? Ya, ada reaksi. Nyaman enggak sekarang? Masih merinding, artinya masih ada ya. Terus diucapkan oleh diri. Baca ini harus apa? Jangan disimpan aja. Bagaimana bisa jadi benteng diri? Enggak jadi benteng diri seperti wipik, enggak. Harus dibaca. Ini modal kalian bagi orang-orang yang sadar, yang mau bisa membentengi diri. Maaf sekali, tidak mau menjadi sakit jiwa, tapi harus menjadi orang yang bermakna, yang bisa mengobati orang yang sakit jiwa. Ya. Awas, perhatian, jangan kalian terlena karena orang yang sakit jiwa asalnya kesurupan, merasa bangga. Nah kalau kejadian kemarin merasa takut, dia gagal. Ya, jadi jangan merasa takut. Coba sertai dengan memutuskan ikatan perjanjian ya bagi yang amalan-amalan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.